Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya Yuni Nur Fadila dari Romel Akuntansi 20E Universitas Negeri Semarang dengan nomor induk mahasiswa 7211420219. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah yang sama, yaitu tentang dasar dari perilaku kelompok dengan dosen pengampu Bapak Prabowo Yudo Jayanto SEM. Kita langsung saja ke materinya. Jadi, kita itu harus bisa mendefinisikan dan mengklasifikasi kelompok. Nah, kelompok itu bisa kita artikan sebagai dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung, dan mereka juga bisa datang bersama-sama untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Nah, untuk kelompok ini terbagi menjadi dua, yaitu ada kelompok informal dan kelompok informal. Pada kelompok formal ini, mereka itu cenderung bisa ditetapkan dan didefinisikan oleh struktur organisasinya. Tetapi pada kelompok informal ini, mereka itu justru tidak ditetapkan strukturnya secara formal atau mereka itu juga tidak ditetapkan secara organisasional. Nah, selanjutnya juga ada mengapa sih orang-orang itu membentuk kelompok? Jadi, di sini ada teori identitas sosial. Nah, pada teori identitas sosial ini bisa kita artikan sebagai sudut pandang yang bisa mempertimbangkan ketika dan kapan para individu tersebut itu mempertimbangkan para anggota kelompoknya sendiri. Nah, untuk membuat identitas sosial menjadi penting bagi seseorang itu juga mempunyai karakteristik. Yang pertama itu ada kesamaan, keunikan status, dan ada juga penurunan yang tidak pasti. Selanjutnya itu juga ada tahap-tahap dalam pengembangan kelompok. Nah, tahap ini terbagi menjadi 5 model, dan untuk tahap ini juga bisa kita artikan sebagai suatu model alternatif bagi kelompok yang bersifat sementara dan tenggat waktunya. Untuk model 5 tahap ini, yang pertama ada tahap membentuk. Nah, tahap membentuk ini adalah dikarakteristikan dengan banyaknya ketidakpastian. Yang kedua ada tahap mempeributkan. Tahap ini itu dicirikan dengan konflik di dalam kelompoknya. Yang ketiga ada tahap menyusun norma. Nah, pada tahap menyusun norma ini dicirikan dengan hubungan yang dekat dan kekompakannya. Yang keempat, tahap mengerjakan. Nah, tahap ini itu di mana kelompok itu sepenuhnya fungsional. Yang kelima, tahap membubarkan. Jadi pada tahap ini bisa kita cirikan dengan memusatkan perhatian pada mengakhiri kegiatan dan bukannya kinerja tugas. Selanjutnya ada suatu model alternatif bagi kelompok yang bersifat sementara dan tenggat waktu. Jadi di sini ada 6. Nah, yang pertama itu kita bisa menetapkan arah kelompok, di mana fase pertama aktivitas kelompok itu adalah salah satunya dari inersia. Nah, pada inersia ini juga ada transisi, di mana suatu transisi tersebut itu terjadi tepat ketika kelompok telah terpakai setengah dari waktu yang telah ditetapkan. Nah, transisi ini bisa memprakarsai perubahan besarnya. Jadi, pada fase kedua dari inersia itu bisa mengikuti transisi. Nah, jadi itu bisa mempertemukan atau bisa pertemuan kelompok didirikan oleh aktivitas yang diakselerasikan. Selanjutnya ada properti kelompok. Nah, pada properti kelompok ini ada banyak. Yang pertama itu ada peranan, norma, status, besaran, kekompakan, dan keragaman. Pada peran ini bisa kita artikan sebagai suatu rangkaian, yaitu pola perilaku yang bisa kita harapkan dan juga bisa dikaitkan dengan seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam unit sosialnya. Nah, untuk peran ini pasti mempunyai persepsi. Nah, pada persepsi peran ini, mereka itu mempunyai suatu sudut pandang individu, yaitu mengenai bagaimana dia seharusnya bertindak dalam suatu situasi tertentu.
Ada juga ekspektasi peran. Jadi ekspektasi peran ini di mana cara orang lain itu bisa meyakini seseorang akan bertindak dalam suatu situasi tertentu. Nah, yang terakhir juga ada konflik peran. Nah, untuk konflik peran ini bisa kita artikan sebagai situasi yang mana individu itu dihadapkan oleh ekspektasi peran yang berbeda-beda. Selanjutnya ada norma. Nah, norma ini bisa kita artikan sebagai standar perilaku yang diterima yang berlaku pada para anggota kelompok yang mencerminkan apa yang harus dan tidak dilakukan berdasarkan suatu keadaan tertentu. Nah, norma ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada norma kinerja, yaitu mereka akan memberikan petunjuk secara eksplisit mengenai bagaimana kerasnya para anggota harus bekerja. Dan ada juga apa sih level output yang harus dihasilkan, bagaimana menyelesaikan pekerjaannya, apa level kemalasan yang tepat, dan sebagainya. Nah, yang kedua ada norma penampilan. Pada norma penampilan ini, mereka itu mengacu pada kode baju atau aturan-aturan yang tak tertulis mengenai kapan terlihat sibuknya. Yang ketiga ada norma pengaturan sosial. Untuk norma pengaturan sosial ini, contohnya itu dengan siapa makan siang mereka, dan juga apakah membentuk persahabatan atau tidak saat dan setelah pekerjaan. Nah, yang keempat ada norma alokasi sumber daya. Nah, pada norma alokasi sumber daya ini, mereka itu mendapatkan penugasan pekerjaan yang sulit dan distribusi sumber daya. Misalnya yaitu ada gaji atau perlengkapan. Nah, selanjutnya juga di norma itu terdapat kepatuhan. Nah, di mana kepatuhan tersebut itu adalah penyesuaian perilaku seseorang agar sejalan dengan norma kelompok tersebut. Dan juga perilaku menyimpang di tempat kerja itu bisa bersifat yang melanggar norma organisasional secara signifikan dan dengan demikian dapat mengancam kesejahteraan organisasi atau para anggotanya. Selanjutnya ada status. Nah, status ini adalah suatu posisi yang dapat kita definisikan secara sosial atau peringkat yang diberikan kepada kelompok atau para anggota kelompok oleh orang lain. Nah, status ini juga mempunyai karakteristik. Yang pertama itu ada kekuasaan seseorang yang dimiliki atas orang lain. Yang kedua, kemampuan seseorang untuk memberikan kontribusi bagi tujuan kelompok. Yang ketiga, karakteristik pribadi individu. Nah, status dan norma ini bisa kita artikan sebagai individu yang memiliki status lebih tinggi, yang mereka itu seringkali diberikan lebih banyak kebebasan menyimpang dari norma daripada kelompok lainnya. Dan mereka itu juga dapat menolak atas tekanan kepatuhan daripada mereka yang memiliki status yang lebih rendah. Selanjutnya ada status dan interaksi kelompok. Jadi itu orang-orang yang dimiliki status yang tinggi cenderung menjadi anggota kelompok yang lebih sombong. Dan ada juga ketidakadilan status. Jadi itu perbedaan status yang besar dalam kelompok itu bisa berhubungan dengan kinerja individu yang lebih buruk, kesehatan yang lebih rendah, dan keinginan yang kuat untuk meninggalkan kelompoknya. Status dan stigmatisasi. Jadi itu status ini dapat mempengaruhi cara orang untuk memandang status orang dengan siapa orang tersebut itu berafiliasi juga dan dapat mempengaruhi pandangan orang lain. Selanjutnya ada besaran. Nah, besaran ini ada kemalasan sosial. Untuk kemalasan sosial ini, mereka itu akan cenderung bagi para individu untuk mengeluarkan sedikit upaya ketika bekerja secara kolektif daripada ketika bekerja secara individu. Penyebab kemalasan sosial ini karena mereka itu tidak melaksanakan pembagian kerja itu secara adil dan ketidakadilan penyebaran tanggung jawabnya. Nah, ada penyebab, pasti ada cara untuk mencegahnya.
Nah, untuk cara penyegahnya itu yang pertama kita dapat menetapkan tujuan kelompok. Bisa juga meningkatkan kompetensi antara kelompok, terlibat dalam evaluasi rekan, ada juga mereka bisa melakukan atau memilih anggota yang memiliki kinerja tinggi dan memilih bekerja keras secara berkelompok dan bisa juga mendasari imbalan kelompoknya. Selanjutnya ada kekompakan. Nah, kekompakan ini itu bisa kita artikan sebagai keadaan yang mana para anggota kelompok tersebut itu tetap tertarik satu sama lain dan termotivasi untuk tetap bertahan dalam kelompoknya. Selanjutnya ada keragaman. Nah, keragaman ini adalah sejauh mana para anggota dari suatu kelompok itu memiliki kesamaan atau perbedaan diri satu sama lainnya. Lini kesalahan adalah divisi yang dipandang yang membagi kelompok menjadi dua atau lebih subkelompok yang didasarkan pada perbedaan individu, misalnya itu jenis kelamin, ras, umur, pengalaman kerja, dan pendidikan. Nah, selanjutnya ada pengambilan keputusan kelompok. Jadi itu ada kelompok versus individu, di mana ada kekuatan dan kelemahannya. Untuk kekuatan pengambilan keputusan kelompok ini, diantaranya ada kelompok itu dapat menghasilkan informasi dan pengetahuan lebih lengkap. Ada juga kelompok akan membawa lebih banyak input secara heterogenitas ke dalam proses keputusan. Mereka juga bisa menawarkan keragaman pandang yang lebih luas. Dan juga kelompok bisa mengarahkan pada meningkatnya penerimaan suatu solusi. Nah, ada juga kelemahan pengambilan keputusan kelompok. Kelemahannya itu mereka pada keputusan kelompok itu menghasilkan banyak waktu, terdapat kepatuhan tekanan, dan ada juga pembahasan kelompok itu didominasi oleh salah satu atau beberapa anggota, dan hal itu bisa menimbulkan tanggung jawab yang ambigu. Selanjutnya pada tersebut itu ada efektivitas dan efisiensi. Jadi itu keputusan kelompok umumnya itu lebih akurat daripada keputusan individu, tetapi waktu yang dibutuhkan itu jauh lebih lemah. Selanjutnya ada pemikiran kelompok dan pergeseran kelompok. Untuk pemikiran kelompok ini bisa kita artikan suatu fenomena yang mana norma bagi konsensus mengabaikan penilaian realistis atas serangkaian alternatif tindakannya. Sedangkan pada pergeseran kelompok ini bisa kita artikan sebagai suatu perubahan antara keputusan kelompok dengan keputusan individu yang diambil seorang anggota di dalam kelompoknya. Jadi itu ada pergeseran yang dapat mengarahkan pada penyelamatan atau resiko yang lebih besar, tetapi umumnya itu mengarah pada versi yang lebih ekstrem atas posisi awal kelompoknya. Selanjutnya ada teknik-teknik dalam pengambilan keputusan kelompok. Nah, untuk kelompok itu yang berinteraksi adalah kelompok yang para anggotanya itu saling berinteraksi berhadapan muka satu sama lainnya. Ada juga sumbangan pendapat suatu proses itu bisa menghasilkan gagasan yang secara spesifik bisa mendorong beberapa dan seluruh alternatif, sementara itu menahan beberapa kritikan atas alternatif tersebut. Yang ketiga juga ada teknik kelompok nominal yang bisa kita artikan sebagai suatu metode pengambilan keputusan kelompok yang mana para anggota individual akan bertemu berhadapan muka untuk menyatukan pertimbangan-pertimbangan mereka dalam suatu cara yang sistematis tetapi independen. Sekian dari saya. Apabila banyak tutur kata yang salah atau perkataan-perkataan saya yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.